Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan berita petang sore hari ini bersama saya Muhammad Andriansah. Pemirsa, Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun ini berlangsung di saat bangsa Indonesia sedang terus mengatasi pandemi COVID-19 serta di saat bersamaan pula Indonesia sedang menuju pelaksanaan migrasi TV digital. Sejauh mana persiapan Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun ini? Kita akan berbincang bersama Pak Hardy Stepano, Ketua Panitia Hari Penyiaran Nasional 2021. Kita sudah tersambung melalui virtual Zoom. Selamat sore, Pak Hardy. Selamat sore, Mas Adriansah. Selamat sore para pemirsa Badar TV dimanapun berada. Iya, baik Pak Hardy. Bagaimana persiapan Hari Penyiaran Nasional tahun ini dan kenapa Solo dijadikan kota tempat pelaksanaan puncak Hari Penyiaran Nasional tahun ini, Pak? Ya. Jadi kalau berbicara persiapan, persiapan kami sudah sangat maksimal, sudah sampai dengan 80%, tinggal kemudian pelaksanaannya di lapangan. Lalu kemudian pilihan Solo menjadi tempat kegiatan ini, karena kita tahu bahwa Solo adalah tempat di mana dimulainya radio pertama yang dimiliki oleh Pribumi Indonesia, yaitu SRV. Radio SRV ini dimiliki oleh Mangkunegoro ke-7. Nah, dimulainya penyiaran nasional itu kemudian dari Solo tanggal 1 April 1933. Nah, kesejarahan inilah yang ingin kami jadikan sebagai pijakan untuk kita memasuki era digitalisasi. Itulah kenapa penyiaran Hasiarnas atau peringatan Hasiarnas tahun 2021 ini kita laksanakan di Kota Solo begitu. Ya Pak, jika boleh tahu untuk temanya sendiri yang akan diusung pada tahun ini apa Pak? Tema yang kita usung adalah melalui penyiaran. Jadi saya pastikan temanya biar tepat begitu. Jadi penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi begitu. Karena semangat yang ingin kami sampaikan melalui tema ini, yang pertama adalah kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa lembaga penyiaran, televisi maupun radio, termasuk televisi digital seperti Badar TV, selama ini telah terlibat dalam seluruh agenda pemerintahan, khususnya ketika pemerintah berupaya mengatasi masalah pandemi, itu pertama. Yang kedua, saat ini pemerintah sedang melakukan yang namanya proses vaksinasi untuk mengatasi pandemi. Ini pun ada upaya dari lembaga penyiaran untuk mensukseskan itu dengan menyampaikan kampanye tentang vaksinasi. Nah, pasca vaksinasi ini kami berharap dan kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, dan karena itu perlu stimulasi untuk membangun kembali perekonomian nasional yang terpuruk karena pandemi. Dan di saat kita akan bergerak membangkitkan sektor ekonomi, kami berharap bahwa seluruh insan penyiaran berkomitmen menjadi kekuatan pendorong kebangkitan ekonomi tersebut dengan membangun semangat positif melalui penyiaran begitu. Ya, baik Pak. Selain itu, Hari Penyiaran Nasional tahun ini sangat spesial sekali tentunya. Di saat kita sedang menuju pelaksanaan migrasi TV digital. Apakah akan dijadikan momentum hitung mundur ASO oleh Presiden Republik Indonesia yang akan hadir nantinya di Solo, Pak? Ya, jadi memang sampai sekarang masih terjadwal Presiden Indonesia akan hadir di Solo, dan kami juga berharap sebagaimana tadi yang disampaikan, ini akan bukan hitung mundur tepatnya, karena hitung mundur sebenarnya sudah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi untuk memasifkan atau lebih memasyarakatkan informasi tentang penyiaran digital. Kami ingin dengan berbagai rangkaian kegiatan di Solo yang kami sudah desain, ada 21 kegiatan yang kami buat di Solo, dan semuanya kami berharap bisa diliput oleh lembaga penyiaran, disampaikan kepada masyarakat. Semangat dari berbagai kegiatan di Solo itu ada dua. Yang pertama adalah komitmen lembaga penyiaran untuk menjadi pendorong kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi. Yang kedua adalah menyampaikan informasi secara masif
membangun kesadaran publik, kepedulian publik tentang agenda migrasi penyiaran dari analog ke digital. Dua hal itu akan menjadi tema utama atau topik utama dalam 21 rangkaian kegiatan yang kami lakukan selama Hasyiarnas di Kota Solo begitu. Ya, berbicara tentang tema pada tahun ini tentunya sangat menarik sekali, Pak. Tentu kita juga ingin tahu, Pak, skema yang akan dijalankan nantinya untuk acara Hari Penyiaran Nasional ini akan dilakukan secara online ataupun ada offline juga, Pak. Seperti apa, Pak, nantinya, Pak? Ya, kalau hari ini karena kita masih berada di masa pandemi, tetapi juga kita sudah mulai melihat tren yang lebih baik dalam hal penanganan pandemi dan sebaran dari pandemi itu sendiri, maka kegiatan ini tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dan karena itu kami akan menggunakan sistem beracara atau sistem kemudian kegiatan yang disebut hybrid. Hybrid itu perpaduan antara online dan offline. Jadi secara offline kami tetap akan menghadirkan peserta dengan jumlah setiap kegiatan itu maksimal 50 orang, menggunakan protokol kesehatan yang ketat, termasuk akan ada swab antigen sebelum dimulainya acara, setiap kali acara dilakukan. Dan juga kami akan melakukan kegiatan secara online, secara bersamaan. Online ini dalam setiap kegiatan kami akan membuka kesempatan untuk masyarakat terlibat sampai dengan 500 orang masyarakat bisa terlibat secara online. Selain itu juga di sosial media kami juga akan memancarluaskan dan dibarengi juga dengan berbagai liputan di lembaga penyiaran begitu. Harapannya dengan model hybrid kegiatan, dan kalau bisa saya katakan ini adalah model kegiatan hybrid plus plus. Hybrid plus plus itu artinya hybridnya kan online offline, plus plusnya itu karena ada liputan dari lembaga penyiaran. Dengan ini semua maka semangat Hasyiarnas ini termasuk topik-topik yang dibahas dalam berbagai kegiatan ini bisa dipahami, disebarluaskan dan kemudian diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya yang ada di Kota Solo. Iya, baik, nantinya bakal ada skema ya antara offline dan juga online, Pak. Nah, yang terakhir mungkin Pak, harapannya Pak untuk konten kita yang ada di Indonesia seperti apa untuk kedepannya, Pak? Harapannya, Pak? Ya, harapannya tentu KPI senantiasa berharap bahwa konten penyiaran itu adalah konten-konten yang berkualitas. Melalui momentum peringatan penyiaran, kita ingin melakukan refleksi dan mengingatkan seluruh insan penyiaran bahwa hadirnya penyiaran di Indonesia adalah sebagai instrumen untuk menjaga integrasi nasional dan juga adalah instrumen untuk membangun semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Dan konten-konten yang diproduksi oleh lembaga penyiaran haruslah berjalan dengan semangat itu, termasuk konten-konten yang akan diproduksi ketika kita memasuki era penyiaran digital, haruslah konten-konten yang inspiratif dan membawa dampak positif kepada masyarakat. Baik, Pak Hardy, terima kasih atas kesempatan waktunya. Tentunya lancar dalam pelaksanaan Hari Penyiaran Nasional nanti, 1 April yang akan mendatang. Baik, terima kasih. Ya, baik pemirsa, tentunya kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya, jadi tetaplah di Berita Petang.